Awalnya Alvaro itu cuma izin keluar ke masjid dekat rumah, tapi setelah itu dia nggak pernah kembali lagi. Selama 8 bulan, kakeknya terus mencari dan menempel poster Alvaro di mana-mana. Tapi siapa sangka, orang yang paling sering nemenin kakeknya ke kantor polisi dan ikut nyebar poster adalah orang yang menghilangkan nyawa Alvaro. Di video ini kita akan bongkar kronologi lengkapnya dari kenapa polisi butuh 8 bulan untuk nemuin pelakunya sampai kenapa pelaku itu sekarang udah nggak bisa diadili. Alvaro adalah anak berumur 6 tahun yang tinggal bersama kakek neneknya, Tugimin dan Sayem. Mereka itu tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sama kakek neneknya? Karena ayah kandungnya Agus Nugroho sejak 2019 sedang menjalani hukuman di LP Cipinang. Lalu Ibu Alvaro, Arum Indah Kusumastuti, bekerja sebagai TKW di Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, Arum menikah lagi dengan Alex Iskandar, pria yang nantinya jadi ayah tiri Alvaro. Tapi rumah tangga mereka nggak harmonis. Menurut keterangan keluarga, Alex itu sering cemburu sama Arum. Dia itu curiga kalau istrinya selingkuh saat di Malaysia. Bahkan Alex itu sempat melarang Arum untuk berangkat kerja. Tapi Arum tetap pergi dan disinilah dendam mulai tumbuh. Pada Kamis 6 Maret 2025, sore itu Alvaro lagi main di rumah kakek neneknya. Ini itu posisinya lagi di bulan Ramadan ya. Jadi pas menjelang waktu berbuka, dia bilang mau ke masjid Jami Al-Muflihun. Masjid yang jaraknya cuma beberapa ratus meter dari rumah. Kakeknya Tugimin awalnya nggak khawatir. Soalnya Alvaro ini memang rutin ke masjid dan biasanya langsung pulang setelah maghrib. Tapi malam itu berbeda. Setelah azan maghrib berkumandang, Alvaro nggak pernah pulang dan di situ keluarganya mulai panik. Mereka itu nyari ke sekitar masjid, nanya ke tetangga dan ngecek CCTV, tapi nggak ada jejak. Seolah-olah Alvaro itu menguap begitu saja. Dan yang bikin aneh ada salah satu marbot yang bilang kalau sore itu ada pria yang datang ke masjid. Pria itu nanya, Alvaro ada di sini. Dan marbot itu menjawab, iya, Alvaro ada di atas. Setelahnya, pria itu langsung naik ke atas masjid. Awalnya marbot ini nggak curiga karena pria itu ngaku sebagai ayahnya Alvaro. Dan ternyata pria itu adalah Alex Iskandar, ayah tirinya. Tapi keluarga baru tahu info ini 3 hari kemudian. Keesokan harinya, pada 7 Maret 2025, keluarga langsung lapor ke Polsek Pesanggerahan dan pencarian besar-besaran dimulai. Poster Alvaro disebar ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Namun ada hal yang bikin penyidikan jadi makin susah. CCTV di sekitar rumah dan masjid, sistemnya itu cuma rekam dan otomatis terhapus setiap hari. Jadi polisi nggak punya bukti visual Alvaro itu terakhir kali pergi kemana. Ayah tiri Alvaro ini juga terlihat aktif banget untuk ikut pencarian. Dia itu sering nganterin kakek Tugimin untuk ke Polsek, ke Polda, bahkan ke orang pintar di daerah Karawang dan Bogor. Tapi ada yang mulai aneh. Setelah beberapa minggu, Alex tiba-tiba menghilang. Dia itu berhenti bantuin pencarian. Pada saat itu keluarga udah mulai curiga nih, tapi belum ada bukti kuat untuk menuduhnya. Dan selama 8 bulan pencarian, semua ini masih belum membuahkan hasil. Oke, sekarang kita fast forward ke November 2025. Disinilah mulai terlihat titik cerah. Polisi itu mulai fokus ke Alex Iskandar. Mereka mulai melakukan penyelidikan digital seperti cek lokasi, riwayat komunikasi, dan juga pola pergerakan. Mereka itu mulai wawancara ulang para saksi, termasuk marbot masjid. Marbot itu bilang kalau dia nggak inget wajah pria yang datang ke masjid sore itu karena ya dia lagi sibuk nyiapin takjil. Tapi dia inget suaranya. Setelah itu polisi mulai melakukan pra-rekonstruksi. Mereka itu mulai minta Marbot mendengar suara beberapa orang termasuk Alex. Dan Marbot itu bilang iya ini suaranya. Dan itu udah cukup buat para polisi. Pada Jumat 21 November 2025,
Alex Iskandar ditangkap di rumahnya di Tangerang. Awalnya ya dia menyangkal, tapi setelah interogasi yang intensif, dia mulai mengaku. Menurut keterangan para polisi, Alex ngaku dia jemput Alvaro dari masjid sore itu dengan iming-iming mau beliin mainan. Alvaro yang masih polos ya mau-mau aja untuk ikut. Dan Alex ini bawa Alvaro untuk pulang ke rumahnya, bukan ke rumah kakek neneknya. Setelah pengakuan Alex, polisi langsung bergerak. Pada Sabtu 22 November 2025, tim K9 dan penyidik melakukan pencarian di lokasi yang disebutkan Alex di bantaran kali Cilalai, dekat jembatan Cilalai di desa Singabraja, Tenjo. Dan pada Minggu 23 November 2025, mereka menemukan kerangka manusia di antara tumpukan sampah. Bersama kerangka itu ada kemeja putih lengan panjang dan celana pendek. Pakaian yang sesuai dengan apa yang dipakai Alvaro pada saat terakhir terlihat di masjid. Kerangka itu langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan forensik. Tim forensik langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasil awalnya itu kerangkanya milik anak laki-laki ras Mongoloid dengan perkiraan usia sesuai dengan Alvaro. Tulangnya itu terpisah karena proses pembusukan alami. Lalu sampel DNA diambil untuk dicocokkan dengan ibu Alvaro, Arum yang terbang dari Malaysia untuk proses identifikasi. Status per 25 November 2025, hasil DNA masih menunggu, tapi kepolisian dan keluarga sangat yakin kalau kerangka itu adalah Alvaro. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa Alex melakukan ini? Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, motif Alex adalah dendam dan cemburu. Alex itu curiga kalau Arum selingkuh saat kerja di Malaysia. Dia itu sering telepon Arum, tapi kadang-kadang nggak diangkat. Entah karena Arum lagi sibuk kerjaan atau gimana. Tapi buat Alex itu adalah bukti kalau istrinya main sama laki-laki lain. Sebelumnya Alex juga udah melarang Arum untuk berangkat ke Malaysia. Tapi Arum tetap pergi karena dia butuh kerja untuk hidup. Dan disinilah dendam Alex mulai tumbuh. Dia itu merasa diabaikan dan dikhianati. Tapi yang gilanya malah Alvaro yang jadi korban dari dendam itu. Bukan karena Alvaro salah apa-apa, tapi karena dia anak Arum. Mungkin di pikiran Alex yang udah gak waras ini, dengan menyakiti Alvaro, dia bisa balas dendam ke Arum. Inilah yang bikin kasus ini tragis banget. Alvaro itu gak punya salah apa-apa. Dia cuma anak kecil yang pengen mainan. Dia cuma nurut sama orang yang dia pikir peduli sama dia. Dan dia kehilangan nyawa karena masalah rumah tangga orang dewasa. Sekarang kita bahas kronologi detailnya berdasarkan pengakuan Alex ke polisi dan keterangan dari Sayem, nenek Alvaro. Pada 6 Maret 2025, di sore hari Alex jemput Alvaro dari masjid dengan iming-iming mau membelikan mainan. Alvaro yang masih kecil ya setuju-setuju aja dan pergi dibawa ke rumah Alex. Lalu pada 7 Maret 2025, keesokan harinya Alvaro ini nangis terus. Dia itu nyariin kakeknya yang biasa dipanggil bapak. Tangisan Alvaro nggak berhenti dan ini bikin Alex emosi. Menurut keterangan polisi, Alex membuka mulut Alvaro dengan handuk atau kain. Dan akhirnya Alvaro berhenti nangis karena dia sudah kehilangan nyawa. Menurut Alex, dia itu nggak sengaja. Dia cuma pengen bikin Alvaro diem, tapi akibatnya sangat fatal. Setelah itu, Alex mulai panik. Dia kebingungan dan simpen jasad Alvaro di garasi mobilnya selama 3 hari. Dia itu kebingungan harus ngapain, sampai akhirnya dia menghubungi adiknya untuk minta tolong buang jasad Alvaro. Tapi dia nggak bilang kalau itu jasad manusia. Dia bilang itu adalah bangkai anjing. Alex juga sempat minta bantuan orang lain berinisial G untuk menemaninya buang jasad Alvaro. Nah, posisinya si G ini nggak tahu apa plastik hitam yang dibawa Alex. Dan pada 9 Maret 2025, 3 hari setelah Alvaro dinyatakan hilang, Alex bawa jasad yang udah dibungkus ke plastik hitam ke Tenjo, Bogor. Dia buang jasad itu di bawah jembatan Cilalai di bantaran kali Cilalai, lokasi yang sunyi dan jarang dilalui orang. Dan selama 8 bulan, jasad Alvaro ada di sana, terkena hujan, panas, dan proses alam, sampai akhirnya tinggal kerangka.
Setelah ditangkap dan mengaku, Alex Iskandar ditetapkan sebagai tersangka penculikan dan penghilangan nyawa Alvaro. Dia itu ditahan di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi pada Minggu pagi, tanggal 23 November 2025, Alex itu minta izin ke toilet. Dia itu juga minta celana ganti ke petugas. Dia bilang celananya kotor dan minta celana ganti ke petugas. Lalu sekitar jam 9 pagi, saksi berinisial G, salah satu orang yang menjaga sel, lihat dari kaca pintu. Alex sudah nggak bergerak dan Alex ditemukan tidak bernyawa karena ganti diri menggunakan celana panjang yang dia minta tadi. Tim RS Polri Kramat Jati melakukan pemeriksaan. Dokter forensik menyatakan nggak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Alex, hanya ada luka lecet melingkari leher. Alex Iskandar kehilangan nyawa sebelum proses hukumnya selesai. Keluarga Alvaro itu merasa campur aduk. Di satu sisi mereka pengen Alex diadili, tapi di sisi lain Alex sudah tiada. Tapi yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap dan mereka bisa kasih keadilan untuk Alvaro. Per 25 November 2025, kasus ini masih dalam proses penyelesaian. Hasil tes DNA antara kerangka dan ibu Alvaro masih ditunggu. Diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan. Keluarga itu belum bisa memakamkan Alvaro sampai identitasnya resmi dikonfirmasi. Adik dari Alex Iskandar yang terlibat juga sedang diperiksa oleh kepolisian untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya. Apakah dia tahu itu jasad manusia atau dia benar-benar dibohongi oleh Alex. Keluarga Alvaro sekarang hanya ingin proses ini selesai dengan damai. Mereka itu ingin Alvaro dimakamkan dengan layak. Kasus Alvaro ini ngasih kita banyak pelajaran. Yang pertama, pentingnya kesehatan mental dalam rumah tangga. Alex Iskandar jelas punya masalah, cemburu yang berlebihan dan dendam yang gak terkontrol. Kalau dia minta bantuan profesional sejak awal, mungkin tragedi ini bisa dicegah. Yang kedua, perlindungan anak. Alvaro ini jadi korban karena dia gak punya kuasa apa-apa. Sebagai masyarakat, kita harus lebih waspada. Kalau ada anak di lingkungan kita yang terlihat seperti dalam bahaya, entah dari keluarga sendiri atau dari luar, jangan diem aja, kita harus melapor. Yang ketiga, stigma soal ayah tiri. Bukan berarti semua ayah tiri itu jahat ya. Banyak kok ayah tiri yang benar-benar baik dan sayang sama anak tiri mereka. Tapi di kasus ini ngingetin kita bahwa dinamika keluarga tiri itu sangat kompleks dan butuh perhatian ekstra, terutama kalau ada tanda-tanda konflik atau kekerasan. Dan yang terakhir, jangan pernah anggap remeh masalah rumah tangga. Oke, itu dia kronologi lengkap dari kasus Alvaro Kiano Nugroho. Menurut kalian gimana? Apakah sistem perlindungan anak kita udah cukup? Atau masih banyak yang harus diperbaiki? Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Thank you banget guys udah nontonin video gua sampai habis. Semoga Alvaro mendapatkan tempat terindah di sisinya. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya guys.